Jika Anda seorang pecinta binatang, Anda pasti setuju bahwa kucing itu adalah binatang yang lucu. Dan saklar lucunya itu ada di bagian belakang leher. Bukan hanya anakan kucing, tetapi harimau ganas pun selama Anda memegang keras bagian belakang leher dia juga akan menjadi patuh atau nurut dalam sekejap. Halo, selamat datang kembali di channel saya Chandra Cerita. Mari kita bahas keunikan kucing kali ini. Selain mencengkram dengan tangan, menggunakan klip juga memiliki efek yang sama. Misalnya kali ini, kucing putih ini sangat gelisah di meja. Kemudian dokter mengeluarkan klip, menjepit, dan terjadilah adegan magic. Kucing ini langsung seketika kalem. Dan setelah dokter ini melepas klipnya, kucing ini langsung bergerak bebas lagi. Video berikutnya adalah kucing kecil yang gemesin banget, lucu banget, naik pintu orang. Lalu pria ini menggunakan penjepit jemuran, menjepit bagian belakang leher si kucing ini. Kucing ini langsung lemas. Dan dijepit lebih keras lagi, langsung diam nggak bergerak. Fenomena yang menakjubkan ini pertama kali dikemukakan ke publik oleh Charles Darwin lewat bukunya yang berjudul The Origin of Species atau Asal-Usul Spesies pada tahun 1859. Darwin pun menambahkan bahwa kucing peliharaan pun sekali meninggalkan manusia, maka dia akan kembali ke sifat liar alaminya. Fenomena membatunya kucing seperti ini mungkin karena kontrol tonik atau bahasa simpelnya pura-pura mati. Di dunia hewan mulai dari serangga, ikan, burung, sampai mamalia, contoh hewan bisa pura-pura mati adalah hal yang umum. Tapi yang paling unik ada dua, kita bahas sedikit. Ikan predator yang paling menakutkan di laut pun bisa pura-pura mati. Ternyata bisa. Dan kontrol tonik sebenarnya adalah jurus atau ilmu terakhir yang diperlukan oleh semua makhluk untuk menyelamatkan diri. Antara hidup atau mati nih. Di Kepulauan Bahama, Pulau Nassau, ada penyelam profesional bernama Neil Harvey. Ikan hiu yang begitu ganas bisa berubah menjadi seekor peliharaan yang jinak di hadapan dia. Penduduk setempat menamai dia sebagai master ikan hiu. Ada dua teknik utama. Yang pertama, mengelus moncong ikan hiu menggunakan sarung tangan anti potong. Ini bisa membuat ikan hiu menjadi tenang. Di bagian moncong ikan hiu itu banyak indera perasa yang bernama ampulla lorenzini. Mitosnya, ikan hiu itu bisa cium amis darah dari jarak beberapa kilometer jauhnya. Setetes darah aja bisa bikin ikan hiu menggila. Semua itu berasal dari indera ampulla lorenzini. Jika pakai sarung tangan metal ini, mengelus-ngelus moncong ikan hiu dapat mengacaukan sensor predator ikan hiu tersebut. Makanya ikan hiu jadi kalem. Tentu saja, ini sudah melewati berbagai percobaan sampai bisa dipraktekkan oleh Neil Harvey. So, kita jangan pernah coba-coba ya. Mengelus ikan hiu bukan seperti ngelus kucing loh. Cara kedua, kita bisa memaksa ikan hiu masuk ke dalam kondisi kontrol tonik atau pura-pura mati. Yaitu ikan hiu yang ukuran lebih kecil ini kita paksa balikan badan mereka. Seperti megang senapan aja, sesimpel itu. Badan ikan hiu kalau terbalik maka dia akan pura-pura mati. Di website tertera, liburan diving bermain dengan ikan hiu seperti ini adalah sesuatu yang legal. Dan biayanya 3.000 USD untuk bisa berenang mengelus ikan hiu bersama Neil Harvey. Ada nggak teman-teman yang niat liburan kayak gini? Di Amerika bagian utara, ada hewan pengerat mirip tikus, tapi bukan tikus, namanya possum. Dia nggak punya kulit tebal macam terenggiling, nggak ada duri-duri macam landak. Tapi ketemu predator, dia nggak kabur, dihadapin one by one. Bingung ya, gimana hewan ini bisa bertahan hidup sampai sekarang? Gimana dia ngadepin predator? Ternyata senjata ampuh untuk bertahan hidupnya hanya satu, yaitu pura-pura mati. Kebanyakan predator di Amerika Utara rata-rata punya satu keunikan, yaitu suka mangsa yang segar atau masih hidup. Dengan cara inilah possum dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Pertama-tama, possum mirip hewan lainnya. Jika dikejar predator, maka akan lari. Ketika musuh sudah mendekat, maka possum bakal melotot, membuka mulut dan menjulurkan lidah, dan tumbang seperti hewan mati, serta menurunkan suhu tubuhnya. Hebatnya, dia masih bisa keluarin busa di sekitar mulut dan ekspresi mati kesakitan gitu. Ngilangin nafsu makan predator aja nih. Kalau ketemu predator yang ganas yang tetap mau mangsa dia, possum bakal ngeluarin kentut yang super bau. Predator juga bakal mikir nih, makan mangsa sebau ini ada racun kali ya. Dan setelah predator pergi ninggalin dia, possum bakal hidup lagi dari kondisi pura-pura matinya. Sebenarnya banyak tombol playing dead di tubuh binatang. Contoh ayam, kalau kita buat garis lurus di depan dia atau dengan sebuah tongkat, 10-20 detik kemudian ayam bakal masuk kondisi magic, diam tidak bergerak.
Buaya dan ikan hiu pun sama. Dia bakal masuk ke dalam kondisi pura-pura mati kalau badannya dipaksa terbalik atau terlentang. Oke, kembali ke topik utama. Apakah mencengkram leher kucing itu tombol on-off pura-pura matinya kucing? Ini sedikit complicated, karena saat kucing dicengkram lehernya bukan seperti kesakitan, malah kelihatan menikmati pengalaman itu. Jadi membingungkan ya. Untungnya ada orang yang mau meneliti beginian loh. Jadi nggak bikin kita mati penasaran. Seorang profesor bernama Tony Buffington meneliti hampir ratusan kucing dan dikelompokkan berdasarkan umur kucing dan mendapatkan hasil anakan kucing dan kucing yang baru gede lah yang berefek kalem pada saat lehernya dicengkram. Sedangkan berdasarkan penelitiannya hanya sepertiga dari total kucing dewasa yang masih berefek kalem terhadap cengkraman leher. Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan kalau ini bukan tombol on-off pura-pura matinya si kucing, melainkan respon darurat yang dimiliki kucing yang berasal dari memori genetika. Memori genetika ini terbentuk selama jutaan tahun. Pastinya banyak anakan kucing yang mati pas induknya bawa dia kabur lompat sana-sini. Kalau anakan kucing nakal, gerak mulu, pasti bisa mati terlepas, jatuh, dan lain-lain. Tentunya yang anteng pas dibawa pergi si mama akan hidup berdasarkan seleksi alam. Dan juga anakan kucing nggak boleh berisik, nggak boleh ngeong, biar nggak ketahuan predator. Nah, inilah memori genetika yang tertulis pada kucing selama jutaan tahun. Yaitu, jika mama kucing gigit leher, kamu harus anteng dan nurut. Ternyata ini nggak berlaku untuk kucing aja, singa bahkan harimau pun sama. Memang bener ya, bule itu nggak ada kerjaan banget ya, meneliti beginian. Emangnya bisa ngasilin duit? Yang nggak disangkanya, profesor ini bener-bener nyiptain satu alat yang bernama Clipnosis. Perpaduan kata klip dan hipnosis yang bikin kucing kalem seketika. Dan alat ini sangat laku dan dijual di berbagai marketplace. Bisa teman-teman cek ya. Profesor Tony Buffington menyimpulkan kalau memori genetika seperti ini ada di semua mamalia yang menggunakan cara gigit leher untuk gendong anakannya. Lalu bagaimana dengan manusia? Apa memori genetika kita? Memori genetika manusia ditemukan pada anakan keras siamang. Lihat aja, bayi punya respon yang sangat kuat dalam mencengkram atau memeluk. Contohnya saat kita pegang tangan bayi ya, dia bakal sekuat tenaga genggam jari kita. Bahkan pernah dites dengan kesulitan yang sangat tinggi, bergelantungan loh. Dan ini ada pada bayi keras siamang. Ada satu lagi moro refleks pada bayi. Sangat jelas juga kalau bayi saat kagetan, pasti tangannya langsung ngebuka buat megang-megang sesuatu. Atau kalau udah dapet peluk seerat-eratnya. Sangat terlihat sekali kalau ini memori genetika untuk membuka kedua tangan agar cepat-cepat menggapai ranting pohon atau peluk erat si mama. Saat bayi sedang moro refleks, dia nggak akan nangis karena ini adalah naluri untuk bertahan hidup. Hanya pada saat dipeluk baru bayi nangis. Ada satu fenomena lagi. Mungkin banyak ibu-ibu yang udah ngerasain. Bayi kalau digendong sambil duduk pasti nangis. Harus digendong sambil dibawa jalan-jalan baru anteng. Ini sebenarnya mirip dengan mama kucing mencengkram leher anaknya. Demi membuktikan fenomena ini, di Jepang pernah membuat penelitian di mana sang anak dipasang deteksi gerak dan detak jantung. Dan si mama akan gendong saat si baby nangis. Saat digendong, sebentar duduk tidak bergerak, sebentar digendong sambil jalan-jalan. Meneliti perubahan baby pada dua kondisi ini. Hasil penelitian seperti berikut. Saat bayi nangis dan digendong sambil dibawa jalan-jalan, pergerakan kedua tangan dan kaki akan berkurang, suara nangis juga akan mengecil, dan detak jantungnya naik. Tapi ketika si mama ini duduk, si baby bakal nangis lagi dan gerak-gerak terus. Peneliti di Jepang menjelaskan sepanjang digendong sambil jalan-jalan itu sebenarnya naluri si baby ini sedang menyimpulkan kalau dia sedang mengalami bahaya. Dan si mama sedang gendong dia bahwa dia melarikan diri, maka dia harus anteng dan nurut. Sedangkan ketika mama berhenti dan duduk, naluri dia menyimpulkan akhirnya bisa lolos dari mara bahaya. Makanya nangis lagi. Yang tadi itu bener-bener nakutin dan sekarang boleh deh nangis dulu ngelampiasin ketakutan yang tadi. Apakah manusia dewasa ada juga memori genetika? Tentu ada. Pada saat kedua pasangan berantem, ada kan cara biar stop berantemnya? Komentar di bawah cara-cara Anda ya guys. Saya yakin cara itu pasti memori genetika juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.